Kadang-kadang, solusi paling jenius buat masalah yang bikin pusing itu justru yang paling simpel. Nah, kali ini kita bakal bongkar cerita gimana sebuah koperasi di Indonesia berhasil mecahin masalah yang kita semua pasti pernah alamin. Susahnya nabung. Cuma dengan sebuah ide yang brilian, tapi juga manusiawi banget. Pernah ngerasa gini nggak? Kita semua tahu nabung itu penting. Pengen banget deh punya tabungan. Tapi ya ampun, di antara sibuknya kerjaan, ngurus ini itu, rasanya buat ke bank atau koperasi aja tuh nggak ada waktu sama sekali. Coba deh bayangin, Anda ini seorang pedagang di pasar yang super ramai di Kediri. Warung atau toko tuh nggak bisa ditinggal gitu aja kan? Setiap menit tuh berharga. Nah, inilah realita yang dihadapi oleh banyak anggota Koperasi Syariah Serba Usaha atau KSSU Harum Daha. Ini dia nih, inti masalahnya. Sebut aja masalah terlalu sibuk untuk menabung. Jadi ada semacam perang batin, antara niat baik buat masa depan, sama tuntutan kerjaan yang harus diselesain sekarang juga. Dan ini bukan cuma kira-kira loh, koperasinya sendiri, KSSU Harum Daha, sadar betul sama masalah ini. Mereka lihat sendiri gimana para anggotanya, terutama pedagang, benar-benar berjuang cuma buat nyisihin waktu buat nabung. Jadi apa dong yang mereka lakuin? Apa mereka nyerah aja? Oh tentu tidak. Mereka malah menciptakan sebuah solusi, sebuah ide yang memutarbalikkan logika perbankan yang udah kita kenal selama ini. Nah, ini dia terobosannya. Biasanya kan, kita yang harus repot-repot meluangkan waktu buat datang ke bank. KSSU Harum Daha mikir, gimana kalau dibalik aja? Gimana kalau kita yang datengin anggota? Sebuah perubahan sudut pandang yang simpel, tapi dampaknya luar biasa. Mereka kasih nama layanan jemput bola atau pick up service. Definisinya sederhana banget, petugas koperasi bakal nyamperin kamu dimanapun kamu berada. Mau di toko, di warung, di rumah, buat ngambil uang tabunganmu. Jadi, nggak ada lagi tuh alasan ninggalin dagangan. Tapi, kok bisa ya ide sesimpel ini sukses banget? Ternyata, di baliknya itu ada strategi yang dipikirin matang-matang. Oke, kita bakal coba bedah pakai 7 elemen kunci yang biasa dikenal sebagai kerangka bauran pemasaran. Jadi ke-7 P ini, produk, harga, promosi, tempat, orang, proses, dan bukti fisik, ini kayak kacamata buat kita ngeliat kenapa layanan ini bukan cuma nyaman, tapi juga bisa banget bangun kepercayaan dan loyalitas anggota. Yuk kita lihat beberapa yang paling nendang. Oke, kita mulai dari yang paling sensitif ya, harga. Buat layanan yang seenak ini, petugasnya datang langsung ke tempat kita, kira-kira berapa sih biaya tambahan yang pantas? Jawabannya, 0 rupiah. Yap, bener banget. Gratis. Sama sekali nggak ada biaya tambahan. Koperasi nggak narik biaya administrasi atau biaya layanan buat kemudahan ini. Nah, ini yang benar-benar mengubah segalanya. Keputusan ini langsung menghapus semua hambatan dan bikin layanannya jadi super menarik. Sekarang kita pindah ke elemen orang. Ini juga nggak kalah penting. Kunci suksesnya ada di pendekatan kekeluargaan. Jadi, petugas yang datang itu bukan kayak robot yang cuma ambil uang. Mereka itu ngebangun hubungan. Dengan ramah, sopan, sabar, mereka bikin anggota merasa dihargai dan nyaman. Ini mengubah transaksi jadi interaksi yang punya arti. Terus promosinya gimana? Pasang iklan gede-gedean? Nggak sama sekali. Senjata promosi mereka yang paling ampuh itu ya dari mulut ke mulut. Coba bayangin, waktu satu pedagang cerita ke tetangganya betapa gampangnya nabung sekarang, itu efeknya jauh lebih kuat daripada brosur manapun. Dan prosesnya? Didesain super fleksibel. Anggota tinggal atur jadwal aja, kapanpun dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Nanti petugasnya datang, mau ke rumah, toko, warung, di mana aja. Intinya, layanannya yang ngikutin jadwal anggota, bukan sebaliknya. Keren kan? Tapi, kalau kita gali lebih dalam lagi, di balik semua strategi 7P tadi, ada fondasi yang jauh lebih kuat. Ada sebuah filosofi yang jadi dasar dari setiap keputusan dan tindakan mereka. Ternyata, koperasi ini dijalankan pakai prinsip-prinsip pemasaran syariah. Artinya, ini bukan cuma soal untung rugi, tapi soal gimana ngejalanin bisnis dengan etis, jujur, dan orientasinya itu benar-benar melayani. Rangka ini punya 4 pilar utama. Pertama ada teistis, intinya harus selalu ingat Tuhan, jadi pasti jujur. Terus etis, ya harus bermoral. Realistis, artinya nggak ngejanjiin yang muluk-muluk. Dan yang paling penting, humanistis. Niatnya itu tulus mau bantu dan melayani semua orang tanpa pandang bulu. Prinsip-prinsip inilah yang membangun kepercayaan yang begitu dalam. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hasilnya? Seberapa besar sih dampak dari sebuah ide sederhana yang dijalankan dengan strategi matang dan pakai hati nurani ini?
Angkanya bicara sendiri. Coba deh lihat grafik ini. Di tahun 2018, anggotanya ada 409 orang. Cuma dalam 3 tahun, di 2021, boom, melonjak jadi 720 anggota. Itu naiknya 76%. Luar biasa kan? Dan pertumbuhan fantastis ini bukan karena teknologi mahal atau aplikasi canggih, tapi karena pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan manusia dan komitmen yang tulus untuk melayani. Dan ya, disitulah inti dari semua ini. Di era yang serba digital dan serba rumit, KSSU Harum Daha justru ngingetin kita tentang kekuatan dahsyat dari sebuah layanan yang fokus ke manusia, yang dibangun di atas pondasi kepercayaan. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup dalam sih buat dipikirin. Di tengah gempuran teknologi, jangan-jangan inovasi paling dahsyat berikutnya itu bukanlah aplikasi atau algoritma baru, tapi justru cara-cara baru yang otentik untuk bisa saling terhubung dan melayani sesama manusia?